Bunda Muntama. Nggih, Bu Rosa, wonten dawuh napa? Nggih Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Bun. Nggih Bun, sakmenika qadarullah dalam ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nggih, lajeng pripun? Nggih Ibu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Ibu? Boleh, monggo. Insya Allah kalau bisa saya jawab Bunda Rosa. Pripun? Nggih Bunda Tama mengkaten. Nggih. Jadi begini Ibu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah PAUD Aisyah Wirogunan, ini adakah Ibu suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian? Ada nggak Ibu? Ya tentu ada Bun, karena di suatu lembaga itu kan banyak ragam anak, ragam pendidik. Tentunya untuk masalah itu pasti ada Bun. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Bagaimana Ibu Muntama selaku Kepala PAUD Aisyah Wirogunan ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di dalam suatu lembaga, khususnya di PAUD Aisyah Wirogunan, Ibu? Ya, saya sebagai kepala sekolah di PAUD Aisyah Wirogunan ini dalam mengidentifikasi masalah, saya melihat bahwa kasus dilema etika yaitu benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memutuskan dan memilih antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yang yaitu benar lawan salah, di mana dalam situasi atau keadaan dalam pengambilan keputusan antara benar dan salah. Oh nggih Ibu, jadi seperti itu nggih Bu dalam mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika nggih. Iya benar Rosa, leres. Nggih Ibu, matur suwun sangat. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini PAUD Aisyah Wirogunan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada misalkan dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, kebajikan Ibu. Bagaimana Ibu menjalankannya? Selama ini yang sudah saya praktekkan dalam mengambil keputusan di sekolah atau di PAUD Aisyah Wirogunan ini, selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang terlebih dahulu saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta dalam permasalahan tersebut,
menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan merefleksi keputusan yang sudah saya ambil. Ibu, alhamdulillah sangat runtut dan jelas sekali Ibu untuk menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah. Untuk saya lanjutkan Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang Ibu Muntamah bisa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di Lembaga PAUD Aisyah Wirogunan, Ibu? Selama saya menjadi pemimpin di PAUD Aisyah Wirogunan ini, selama ini saya membuat langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini. Dan langkah tersebut adalah dengan mengumpulkan fakta dalam permasalahan serta menentukan siapa saja yang terlibat. Selanjutnya menganalisis benar atau salahnya, lalu membuat alternatif solusi. Selanjutnya membuat keputusan dan merefleksi keputusan yang sudah diambil. Ngaten. Ibu, bagus sekali. Saya lanjutkan Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, setelah langkah-langkah yang panjenengan utarakan, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Muntamah anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di Lembaga PAUD Aisyah Wirogunan? Untuk dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah itu dengan menelaah siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, serta kita mengetahui hal-hal yang mendesak dalam kasus dilema etika tersebut dan dalam pengambilan alternatif solusi yang sudah kita putuskan. Oh Ibu, berarti ada pengambilan alternatif solusinya Iya, tentu harus ada. Ibu, saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya, setelah jenengan tadi paparkan untuk hal efektif yang dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, untuk yang selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ada tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Nah, ini tantangan ini yang dalam mengambil keputusan ini yang agak itu ya Bun ya, yang agak sulit kita mau putuskan lah. Tapi untuk pengambilan keputusan ini dalam tantangan tersebut pada kasus-kasus dilema etika, masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang kita dahulukan terlebih dahulu. Adanya atasan yang terlihat langsung dalam kasus tersebut, serta adanya aturan yang harus kita penuhi, dan ada nilai rasa yang tak kalah penting yang harus kita utamakan dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Baik Ibu, berarti atasan terlibat langsung Ibu? Iya, harus terlibat langsung karena kan sebagai atasan harus mumpuni dalam mengambil keputusan.
Untuk pertanyaan yang selanjutnya nggih Ibu. Apakah Ibu Muntamah selaku Kepala Sekolah PAUD Aisyah Wirogunan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa Ibu yang bisa dijalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika di PAUD Aisyah Wirogunan ini, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola serta penganalisaan, mempertimbangkan dan mendiskusikan, yaitu dengan bermusyawarah mengenai kasus dilema ITK tersebut bersama dengan warga sekolah tentunya, baik secara formal maupun secara informal. Ngaten. Bu, berarti perlu kolaborasi dan kerjasama baik dengan majelis guru, orang tua, ataupun warga sekolah, nggih? Iya, pasti itu. Karena kita juga tidak bisa memutuskan sendiri, kita harus mendengarkan masukan-masukan dari warga sekolah. Ibu, ini pertanyaan yang selanjutnya, Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudahkan saya sebagai pemimpin atau yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin di PAUD Aisyah Wirogunan ini, dalam pengambilan keputusan kasus dilema ITK, yaitu ketika saya menyelesaikan kasus dilema etika bersama kita selesaikan bersama orang-orang yang sudah profesional, di mana orang tersebut dapat menghargai dan menerima keputusan yang sudah diambil dan sudah ditentukan. Ngaten. Oh nggih Ibu, berarti keputusan yang ada itu harus diterima nggih? Ya, karena sudah ditentukan. Ngaten. Ibu, dan ini untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira itu ada suatu pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Muntamah sendiri dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika, Ibu? Dari pembelajaran itu dapat saya petik bahwa dalam pengambilan keputusan dilema etika, pembelajaran yang dapat saya ambil diantaranya yaitu adalah dalam sebelum menentukan dan mengambil keputusan harus menganalisa kasus tersebut dan harus perlu mempertimbangkan di setiap keputusan yang telah kita ambil. Tidak semua pihak bisa menerimanya. Semua pihak yang terlibat harus menerima, harus menghargai, dan harus bisa melaksanakan keputusan yang telah ditentukan oleh atasan atau pemimpin. Ngaten.
Oh, nggih Ibu, terima kasih sekali, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya pada pagi hari ini. Sama-sama Bunda Rosa, terima kasih juga untuk wawancara hari ini. Nggih Ibu Muntama, kalau begitu saya izin mohon pamit dahulu. Semoga kegiatan Ibu Muntama hari ini lancar ya Ibu. Amin amin Bunda Rosa, matur nuwun. Ibu saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.